Jadi kalau mau sendiri kan Gimana kabarnya? Sehat nggak? Sehat. Kurang semangat. Sehat nggak? Yang tengah angkat tangannya. Akan memandu rangkaian acara sosialisasi hukum perburuhan, membangun kapitalis kritis fresh graduate SMK Negeri 1 Teluk Mengkudu sedang berdagai dalam menghadapi realitas dunia kerja. Saya memberikan kesempatan kepada Ketua Kegiatan kita Muhammad Jasmin untuk memberikan kata pembuka. Tujuan daripada kami datang ke sini itu bukan tujuan yang main-main. Ada tujuan penting yang akan kami share kepada adik-adik sekalian, yaitu terkait dengan hukum perburuhan atau hukum ketenagakerjaan. Tujuannya untuk apa? A. Untuk melanjut kuliah, atau B. Untuk cepat nikah, atau B. Atau C. Untuk melanjut ke jenjang pekerjaan. Mana jawabannya? C. Pasti. Karena nggak mungkin lah B dan ada B. Nah, jadi itulah tujuan kami datang ke sini, untuk memberikan sedikit ilmu kepada adik-adik semua supaya menjadi lulusan-lulusan SMK Negeri 1 Bengkulu yang cakap secara skill dan juga cakap secara pengetahuan terhadap hukum ketenagakerjaan itu sendiri. SMK Negeri 1 Teluk Mengkudu. Tepuk tangan untuk kita semua. Selamat siang menjelang sore, salam sejahtera bagi kita semua. Ini kan sekolah SMK Negeri 1 Teluk Mengkudu sedang berdagai. Biasanya kalau misalnya setelah tamat sekolah tujuannya untuk bekerja. Ada nggak cita-citanya nanti yang pengen tamat SMK, ya kan? Mau ke Kamboja? Kenapa? Kenapa kalian ketawa kalau misalnya dibilang Kamboja? Coba dulu. Karena mati. Banyak mungkin yang kalian lihat di berita itu adalah mereka yang pergi bekerja ke luar negeri secara ilegal. Tapi kira-kira adik-adik sekalian, kalau seandainya pun kita perginya secara ilegal, apakah kita sebagai warga negara Indonesia tidak dilindungi oleh pemerintah? Dilindungi, ya kan, di dalam undang-undang dasar ataupun di dalam hukum hak asasi manusia. Setiap manusia berhak mendapatkan perlindungan yang sama, adil. Demikian saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang kita masuk ke acara selanjutnya ya, yaitu pemaparan materi sesi 1 yang akan dibawakan oleh Welcome Tambak pada. Saya akan memaparkan materi pada bagian pertama. Sebelum kita mulai, apakah adik-adik masih semangat pada siang hari ini? Sudah makan MBG tadi? Sudah. Kita tahu apa itu hukum? Siapa yang tahu? Coba kasih pendapatnya satu orang. Sebutkan nama, kelasnya dari mana? Nama saya Muhammad Ridwan. Hai Ridwan. Pertanyaannya apa pengertian dari hukum? Hukum adalah aturan. Ya, jadi katakan adik-adik sudah benar. Jadi pada kesempatan ini kami akan menjelaskan mengenai hukum perburuan. Perburuan yang dimaksud di sini adalah kata dasarnya adalah buruh. Ada yang tahu buruh? Ya, betul sekali, buruh atau pekerja. Dengan adanya hukum perburuan, tidak ada salah satu pihak yang mengalami kerugian. Dia diatur, harus jelas dia, supaya
menguntungkan kedua belah pihak, baik itu buruh, pekerja, atau pemberi pekerjaan. Kemudian timbul pertanyaan, mengapa kami memberikan penyuluhan ini ke SMK? Karena kan adik-adik ini calon penerus harapan bangsa, betul tidak? Adik-adik kan sebelum tamat SMK akan bekerja. Bekerja untuk apa bekerja? Kan perlu bekerja untuk memberi penghasilan kepada keluarga, misal anak kita nanti, istri kita kan perlu uang untuk beli makanan, pakaian dan sebagainya. Maka kami di sini hadir untuk memberikan pemahaman ini agar adik-adik nanti di dalam dunia bekerja memahami apa sih hak yang akan adik yang dapatkan dan kewajiban apa sih yang akan adik berikan, misal adik sebagai pengusaha di kemudian hari. Di depan adanya pentingnya melek hukum. Melek hukum artinya memahami atau peka terhadap aturan yang berkaitan dengan diri kita. Banyak anak muda sekarang yang penting slogannya bekerja. Dia tidak melihat isi kontrak, dia hanya menandatangani. Banyak hak-hak yang harus diberikan oleh pengusaha. Hak ini tidak boleh diabaikan atau dikurangi. Dia berhak mendapatkannya sebagai pekerja karena dia sudah meluangkan waktu, tenaga untuk melakukan pekerjaan. Kemudian yang ketiga, tidak mudah tertipu lowongan kerja palsu. Karena adik sudah memiliki bekal tentang hukum perburuan, jadi adik di sini mengetahui tentang lowongan pekerjaan yang legal, tidak ilegal. Banyak sekarang kan bekerja ke Kamboja, dia tidak memahami tentang hukum perburuan ini. Bekerja ke Kamboja kan pekerjaan ilegal, makanya banyak di sana yang ditahan tidak bisa pulang ke Indonesia. Demikian berikutnya. Realita di dunia kerja, dia digaji seharusnya sekian, malah tidak sesuai dan diberikan ancaman. Maka perlu kita memahami tentang hukum perburuan ini. Kemudian yang kedua, penahanan ijazah. Kan banyak sekarang kasus-kasus yang ditahan ijazahnya oleh pengusaha agar pekerja tersebut tidak lari ke bidang lain. Dengan ditahannya ijazah, kan pekerja tersebut tidak bisa mendapatkan pekerjaan lain. Kemudian jam kerja yang berlebihan. Di dalam hukum perburuan ini diatur tentang berapa lama pekerja harus bekerja. Dalam sehari maksimal pekerja itu bekerja selama 7 jam. Kemudian hingga penipuan kerja ilegal tidak diatur, dia tidak sesuai yang seharusnya bekerja sekian ini malah bekerja yang lain. Jadi di dalam hubungan kerja terdapat 2 jenis contoh hubungan kerja. Yang pertama adalah pekerjaan yang sementara, adalah adanya waktu tertentu. Waktu pekerjaan tersebut ditentukan. Dia tidak selamanya bekerja. Kan membangun bangunan itu kan tidak selamanya, tidak seumur hidup. Ada kontraknya. Setiap pekerja berhak mendapatkan hak. Ada yang tahu itu apa hak? Coba angkat tangan. Nah, coba apa? Perkenalkan, nama saya Stefania Borubuto. Biasa dipanggil Stefania. Pengertian hak adalah segala sesuatu yang mutlak dan didapatkan oleh seseorang ketika melakukan kewajiban. Ya benar sekali, karena hak ini di dalam dunia pekerjaan tidak boleh dikurangi atau diabaikan. Apa saja hak-hak pekerja bisa kita lihat di depan. Yang pertama, mendapatkan upah atau gaji yang layak. Kemudian yang kedua, mendapatkan hak cuti dan waktu istirahat. Dan yang ketiga, mendapatkan jam kerja yang wajar. Kemudian yang keempat, mendapatkan perlindungan keselamatan kerja. Pengusaha di sini harus memberikan perlindungan kerja seperti menyediakan helm agar tidak terjadi resiko-resiko yang tidak diinginkan. Apabila di dalam pekerjaan tersebut mengalami kecelakaan, perlu diobati oleh pengusaha. Kemudian yang terakhir, mendapatkan jaminan sosial dan kesehatan seperti jaminan hari tua dan jaminan kesehatan. Penting dipahami, di dalam kontrak kerja harus melihat, harus jeli apa sih hak yang didapatkan. Jika tidak sesuai hak tersebut, adik-adik jangan takut untuk menanyakannya kepada pengusaha. Nah, kita sudah di akhir materi pertama. Apakah ada yang kurang jelas? Jika kurang jelas bisa tanyakan pertanyaan. Ada yang mau bertanya? Kenalkan, nama saya Indiani Julia Susanti.
Nanti dipanggil Bu Yani. Bang, gimana sih cara kalau kita kerja kali itu, gimana cara mengetahui kalau kita ditipu lowongan kerja? Pertanyaannya sangat bagus. Jika kita ditipu, kan kita bisa merasakan pekerjaan tersebut kan tidak sesuai dengan apa yang diperuntukkan untuk kita. Kita kan paham, makanya perlu memahami isi kontrak terlebih dahulu. Apa sih pekerjaan yang harus dilakukan? Apa hak-hak yang diberikan? Berapa gajinya? Berapa lama dia bekerja? Bang, aku. Ya. Apa arti kontrak, Bang? Kontrak adalah perjanjian yang dibuat secara tertulis antara pengusaha dengan pekerja. Kenalkan, nama saya Putri Sabila, biasa dipanggil Putri. Kan gini kan Bang, mau bertanya. Ini kan kontrak kerja biasanya dibuat itu oleh dua belah pihak. Jika salah satu pihak itu melanggar kontrak itu gimana? Dilakukan ada upayanya nanti bipartit, tripartit, dan melalui pengadilan. Misalnya dia tidak sesuai, nanti akan dijelaskan oleh abang kita yang ketiga. Oke, kita sudah di akhir materi pertama. Penjelasan tadi sudah saya berikan kepada adik-adik. Semoga pemahaman ini memberikan bekal kepada adik-adik nanti jika terjun ke dunia kerja. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Luar biasa sekali materi yang disampaikan oleh Bang Velkan, ya kan? Kita jadi mengerti bagaimana mengenai hukum perburuhan itu mengapa penting untuk kita sebagai siswa SMK. Dan apa-apa saja sih yang bakal ada nanti ketika kita melangkah ke dunia kerja. Nah, itu kan sudah dijelaskan secara detail oleh Bang Velkan. Di sini kenapa saya maju lagi? Karena kayaknya udah pada ngantuk ini. Tengoklah yang sana. Hello. Nah, kan ngantuk. Jadi di sini saya mau ngasih ice breaking dulu. Boleh? Boleh. Saya mau ngasih ice breaking. Kurang semangat. Untuk yang paling belakang dulu, karena kayaknya paling belakang ini yang diam-diam aja. Yang paling belakang mana suaranya? Sekali lagi. Yang paling belakang mana suaranya? Gimana nih? Oke, biar semangat coba yang paling belakang ini angkat tangan kanannya semua tinggi. Tangan kanan. Kenapa yang sebelah sini saya sebelah sini? Ayo, tangan kanannya. Nah tinggi kalau nggak saya nggak nampak karena nanti yang salah kena hukum. Oke, ikut juga. Nah, kalau saya bilang buka tangannya. Kalau saya bilang tutup. Yang salah nanti saya suruh maju ke sini buat kicau mania. Angkat tangan kanannya 1, 2, 3. Angkat. Maju. Latihan dulu. Iya, latihan, Bang. Angkat tangan kanannya. Buka. Oh, masih belum tertipu. Buka. Lagi, cari kawannya biar rame. Angkat tangan kanannya. Buka. Tutup. Oke. Buka. Tutup. Karena yang di depan ini lebih banyak orangnya, tantangannya saya ubah sedikit. Kali ini ke angka. Kalau saya sebutkan angka 4 lah dibuat. Kalau saya sebutkan 2. Kalau saya sebutkan 5. Kalau 6 enggak bisa. Oke? Angkat tangan kanannya, buka 5. Buka 5. 4, 3, 2, 5. Lagi. 5. Lihat ya mana yang salah. 5, 4, 3, 5. 4, 3, 2,
Selamat siang semuanya. Di sesi kakak kali ini, kakak akan menceritakan bagaimana sih horornya realita pekerjaan. Jadi perspektif hukum perburuan ini menggambarkan kalau hubungan kerja itu kayak nyambungin dua mata uang nih. Jadi ada pengusaha terus ada pekerja. Nyambunginnya ini susah karena keduanya punya hak dan kewajibannya masing-masing. Tapi untungnya ada hukum yang menjaga keduanya ini. Jadi posisi tawar menawar di antara keduanya itu seimbang. Di realita di lapangan upah dari pekerja ini sering kali tidak dibayarkan atau dibayarkan tidak sepenuhnya. Tujuannya apa? Ya karena perusahaan nggak mau rugi. Memang kedengarannya kayak nggak manusiawi, tapi begitulah realita di dunia kerja. Pelanggaran yang kedua adalah eksploitasi waktu kerja dan lembur. Jadi kayak nggak apa-apa deh lembur supaya naik jabatan gitu. Jadi dia merasa kalau ini bentuk cinta aku terhadap perusahaan, merasa kalau lembur dia itu jam-jam kerjanya itu didedikasikan dirinya itu untuk perusahaan gitu. Kalau kita bisa bilang dia cari muka gitu ya kan. Tapi walaupun kayak gitu sebenarnya ini melanggar hak loh, hak normatif yang udah dijelaskan tadi yang justru diatur di dalam peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2021. Kemudian yang ketiga adalah status kerja atau kontrak abadi. Kalau kita jadi pekerja tetap, ada banyak sekali hak-hak yang harusnya dikasih pemerintah, kayak yang udah Bang Kapten dijelaskan. Tapi karena mereka ataupun perusahaan yang nggak mau rugi, jadi kita nggak didaftarkan, nggak diangkat jadi pekerja yang tetap gitu, supaya hak yang tadi itu nggak perlu dikeluarkan oleh perusahaan. Hak cuti tadi kan sudah diatur. Kita punya hak cuti perempuan untuk haid, hamil dan melahirkan. Memang terkesan kayak sepele ya, cuti doang kok gitu, istirahat. Tapi ini krusial, karena kalau kita nggak dapat cuti, nggak punya waktu istirahat, ini bisa bikin kita burn out loh, kecapean, terus produktivitas kita tuh jadi lemah gitu. Yang kelima adalah jaminan sosial. Jaminan ini adalah jaminan yang didapatkan kalau kita jadi pekerja yang tetap. Tapi nyatanya, perusahaan seringkali tidak mendaftarkan kita ke jaminan-jaminan tersebut. Atau underreporting, ngasih tahu laporan gaji kita itu nggak benar. Jadi gaji kita 8 juta, laporannya 5 juta atau 3 juta. Supaya apa? Potongannya itu dikit. Potongannya dikit, dampaknya apa? Dampaknya untuk kita deh. Karena kalau laporannya sedikit, yang kita dapat juga sedikit ketika kita pensiun atau kontrak kerja kita udah selesai gitu. Kemudian yang keenam adalah kebebasan bersih. Pernah nggak lihat demo? Nah, itu biasa mereka menyuarakan hak buruh. Nah, biasanya mereka itu dinaungi oleh serikat buruh. Jadi perusahaan di sini sering kali membatasi hak kita untuk berserikat. Tujuannya apa? Supaya kita nggak bisa ngadu. Kita nggak bisa ngasih tahu apa kesalahan perusahaan, nggak bisa ngasih tahu apa kekurangan perusahaan. Jadi kita terus diinjak-injak. Isi dan perlindungan berlapis. Jadi dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, adik-adik, jadi pekerja migran Indonesia itu bukan cuma yang ada di negara asing ya, tapi yang sebelum menjadi pekerja migran, yang pertama menjadi pekerja migran dan juga yang sudah pulang ke tanah air tetap disebut sebagai pekerja migran. Bedanya, pekerja migran adalah pekerja yang masih aktif, sedangkan yang sudah pulang ke negara sendiri adalah purna PFP. Kemudian ada jaminan kesehatan ketenagakerjaan serta perlindungan ekonomi. Tujuannya apa? Supaya ketika pekerja migran Indonesia yang pulang ke tanah air ini tidak lemah tidak lemah dari segi ekonomi. Hak normatif pekerja migran ini yang pertama hak akses informasi yang akurat. Jadi pekerja migran Indonesia itu memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang benar mengenai pasar kerja, prosedur, dan kondisi kerja. Kemudian yang kedua, hak penguasaan dokumen mandiri. Paspor dan data diri itu punya kita sendiri. Jangan pernah mau kalau dia bilang kita tahan dulu ya, kami pegang dulu ya, tapi kami kasih jangan mau karena itu data diri kita. Kemudian hak komunikasi dan akses perlindungan. Kebebasan mutlak berkomunikasi keluarga dan akses cepat ke perwakilan Republik Indonesia. Jadi waktu kita menjadi pekerja migran Indonesia, kita punya hak untuk berkomunikasi dengan abang, dengan mama, dengan bapak, dengan keluarga kita, nggak ditutup-tutupi deh. Kemudian hak atas jaminan sosial komprehensif. Masalah utama yaitu jaminan operasional. Nah ini yang menjadi inti masalah nih. Kenapa sih tadi ditanya Kamboja pada takut ya kan? Jadi maksudnya lewat jalur tikus gitu. Jadi biasanya yang jalur tikus ini memang tawarkan gaji dulu. Dan memang nggak menutup kemungkinan kan kita kerja kan nyari gajinya dulu ya kan.
Kemudian yang kedua adalah gampang, nggak perlu persyaratan, nggak perlu bikin visa. Ternyata bukan nggak perlu bikin visa ya, visa yang dibuat visa turis, bukan visa kerja. Makanya kita harus lebih aware nih, lebih sadar mengenai jalur operasional. Kemudian ketidakjelasan kontrak. Biasanya kontraknya ini di bawah tangan deh. Kontraknya ini nggak tertulis, terus kontraknya dikarang. Kemudian tantangan penegakan hukum pekerja negara Indonesia. Pertama adalah konflik juridiksi. Kenapa? Karena ini kan dua negara ya kan. Jadi dua sistem hukum yang berbeda. Kemudian ada jeratan utang yaitu persetujuan. Biasanya ini kalau kita mau tawarin pekerjaan yang kayak gitu nih, pasti ada minimum kayak ini. Nanti kami bantu deh gitu. Nanti gaji pertama ini buat nyicil gitu. Ternyata sampai akhir kita bekerja di situ, duitnya cuma untuk nyicil yang tadi. Oke, ini isu utamanya Kamboja. Jadi realitas horor isu Kamboja ini adalah online scammer atau perbudakan modern. Nyasar kita, nyasar kami juga, karena kita sama-sama pengen kan gaji yang tinggi gitu loh. Kita ini sasaran empuk untuk mereka, dan kita ini melek teknologi kan. Apa yang dampaknya kalau kita melek nih jadi suara mereka? Bisa ngasih link di mana aja dan kita bisa buka. Berbeda dengan orang-orang yang lebih tua dari kita, mungkin nggak bisa lah buka akses kayak gitu. Sementara kita bisa. Adik-adik, di sini kakak mau ngajak kalian sebenarnya nonton film dokumenter Before You Eat. Tapi karena waktu nggak bisa, jadi kakak kasih judul dan gambarannya film dokumenter ini dulu kan. Jadi film dokumenter Before You Eat ini deh menceritakan gimana horornya hidangan di piring kalian. Jadi horor di balik sepiring hidangan ini bukan di balik piring itu ada horor ya, bukan. Tapi gimana makanan yang dihidangkan itu ternyata ada keringat, ada tenaga, ada pemerasan makanan, ada kematian untuk menciptakan hidangan yang enak di piring kita. Kok lebih kak, kok sampai harus kematian? Benar ya jadi film dokumenter Before You Eat ini diproduksi oleh Greenpeace, menceritakan gimana anak buah kapal yang merantau ke negara asing, khususnya kapal China. Di sana mereka dipekerjakan 20 jam sehari, tidak istirahat. Kapalnya tidak pernah berlabuh. Apa dampaknya kalau nggak pernah berlabuh? Mereka nggak bisa kabur, nggak bisa ngabarin keluarga. Jadi transaksi pemindahan ikan yang dari jalan ini terjadi di laut lepas di samudera dia. Jadi nyawa manusia nggak ada apa-apanya dibanding sosial tadi, nggak ada apa-apanya dibanding ikan gila yang ada tadi. Jadi kurang gitu loh kan pendapatan ikan di laut. Apa yang dibuat mereka untuk menekan biaya manusianya? Nggak dikasih obat, nggak dikasih perawatan, dan bahkan ketika mati ada isu burial industry, pelarungan laut jenazah. Jadi ketika mereka mati dibuang aja ke laut. Nah gimana sih kok sampai bisa terungkap kasus ini? Itu karena mereka akhirnya melarikan diri menggunakan kapal kecil yang pakai sekoci. Jadi mayat kawan mereka yang udah 4 hari memberkam itu dibawa mereka pulang gitu. Tunggu dulu, ya kan? Nah, ini tadi apa namanya? Kak Putri. Ibu aja lupa ya kan terkait dengan nama-nama. Ini pada saat Kak Putri menjelaskan terkait dengan kapal tadi pun. Jadi ibu perhatikan nih rata-rata adik-adik mahasiswa. Ini mukanya udah tegang semua pun. Memang orang. Iya, jadi gimana makanan kita itu contohnya nih. Contohnya laki-laki yang di sini, betul nggak aku jadinya mau berlayar? Jadi mereka tanya itu ya, kalau misalnya ternyata bekerja itu kan ada juga yang cowoknya di pelayaran ya kan? Jadi kan misalnya kayak apalagi ini dekat jalur laut ya, daerah jalur pesisir jalur laut. Jadi ini kita nggak tahu ya apakah ini termasuk jalan tikus yang untuk ke sana, karena kalau misalnya yang di daerah mana itu namanya Batubara ya. Batubara itu juga termasuk daerah jalur tikus, ya kan? Jadi sama kayak seperti Belawan itu juga disebut dengan jalur tikus. Tapi adik-adik sekalian, kalau misalnya mau bekerja nanti selanjutnya itu sebagai pelayaran. Kalau misalnya pelayaran kan enggak kan kak? Kalau yang sesuai dengan administrasi, mungkin gini loh. Kalau misalnya kita bekerjanya sebagai pekerja migran, ya kan, atau lebih mungkin yang dikenal mereka apa kak? TKI dengan TKW. Ya Kak Putri udah jelaskan seandainya kalau yang untuk pekerja yang secara legal banyak syarat-syaratnya itu lebih banyak. Contohnya ya, yang paling dihindari oleh para pekerja atau calon pekerja adalah tes kesehatan. Ya kan Kak Put? Nah, mereka menghindari tes kesehatan. Kenapa?
Kalau kita bekerja di luar negeri, yang paling sensitif adalah kalau misalnya ternyata di tubuhmu itu mengandung virus paru-paru, ya, TBC atau apa, itu udah pasti gagal. Tadi Kak Putri udah jelaskan, di mana bumi dipijak, di situ lahir. Bagi yang nonis, ya kan, ataupun kita yang muslim itu namanya wajib menutup kepala, ya kan. Jadi saya pertama kali nih ke daerah Aceh, belum tahu, ya kan, masih santai dengan celana li, ya kan, dengan nggak pakai jilbab. Tiba-tiba disampaikan, Bu, nggak boleh masuk, harus pakai penutup sampai dengan segini dan pakai jilbab. Nah, itu masih kita sama-sama di negara Indonesia, berarti aturannya berbeda. Lain lagi ceritanya kalau misalnya Kak Putri jelaskan bahwa saya di sini sampai dengan di Timur Tengah. Ya, adik-adik boleh bekerja ke luar negeri, boleh mau berlayar, asal kalian kalau misalnya mau bekerja menjadi TKI, TKW dan lain sebagainya harus secara legal. Nama saya Rindiani Irianti di Tangerang. Saya mau nanya Kak, informasi apa saja yang wajib dititik dan tidak dipercantumkan di dalam CV? Saya nggak boleh itu, sebenarnya jujur kakak belum pernah dikasih. Ya jujur aja. Yang nggak boleh hobi. Oke, yang nggak boleh hobi. Makanan kesukaan. Kalau kayak gitu itu nggak perlu. Makanan kesukaan nggak usah, minum kesukaan, HTS-nya berapa nggak usah. Segala hal-hal yang tidak berkaitan dengan pekerjaan itu Biasanya, tidak boleh. gimana adik mempromosikan diri adik ke perusahaan itu gitu. Ngasih tahu yang baik-baiknya, kamu bukan makanan kesukaan gitu lah. Perkenalkan, nama saya Elis Maura Borneggolan, sering dipanggil Elis. Apa bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang paling sering dialami oleh PMI yang menjadi korban TPPO? Yang paling sering itu sebenarnya penyiksaan dulu. Sebenarnya masalah perdagangan organ yang tadi itu isu-isu yang nggak seberapa, biasanya penyiksaan dulu. Karena berangkat dari jam kerja yang tadi yang dimintakan mereka 20 jam atau bahkan sehari penuh, itu kan salah satu hak yang seharusnya dilindungi. Tapi karena mungkin mereka bilangnya enggak, saya capek, akhirnya apa? Isinya disiksa deh. Kemudian habis disiksa masih disuruh kerja gitu. Sementara tindak pidana perdagangan ini masalah yang kesekian. Mereka beralasan kalau nggak ada harapan nih untuk bekerja ini gitu loh. Nggak ada harapan untuk disuruh bekerja lagi. Akhirnya biasa diperjualbelikan jadi nggak bisa kan dia ada dijualbelikan ke perusahaan yang lain gitu. Jadi kalau perusahaan lain dijual ke situ. Jadi nggak melulu soal itu. Tapi kalau ada hak normatif apa yang paling sulit adalah upah, kemudian jam kerja yang tadi. Tepuk tangan untuk Kak Putri. Mari kita sambut pemateri ketiga, Bang Yoel Henom Hutasoy. Jadi di sini abang cuma singkat aja karena berhubung waktu udah mau pulang gitu kan. Jadi langsung aja ya. Kita tuh masuk ke materi berikutnya tentang langkah penyelesaian dan tips praktis untuk kalian nanti yang ingin mau bekerja. Nah, itu ada diatur di undang-undang teman-teman, Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004. Itu yang dibuat oleh pemerintah supaya teman-teman nanti kalau punya masalah itu tidak langsung ke pengadilan. Karena di pengadilan ini adalah itu urusan terakhir kawan-kawan. Ya, urusan terakhir. Jadi yang pertama itu yang diberikan oleh pemerintah itu, yang pertama itu ada bipartit teman-teman. Bipartit itu apa teman-teman? Nah, ini penyelesaian tanpa bantuan pihak ketiga atau antara pekerja dengan si pengusaha. Kita sebagai pekerja kan dengan si pengusaha, teman-teman di mana mau teman-teman bekerja gitu. Nah, penyelesaiannya itu seperti apa teman-teman? Contoh kasusnya tadi yang seperti Kak Putri bilang kan, gaji lemburan tidak dibayar, PHK sepihak, penolakan bayar pesangon, hak cuti tidak diberikan. Nah, tujuannya untuk memberikan damai. Alangkah baiknya, alangkah pertama itu menyelesaikan masalah dengan dua orang antara kita sebagai pekerja dengan si pengusaha. Bagaimana cara penyelesaiannya nih teman-teman? Kita yang pertama itu membawa kontrak kerja kita, perjanjian kerja. Nah, pastinya kalau kita mau kerja ada perjanjian kan teman-teman. Nah, di situ nanti diletakkanlah apa gaji kita, upah kita, upah tadi, hak-hak cuti, seperti dijelaskan Bang Kelkam tadi.
Nah, kalau si pengusaha tidak mau menunaikan kewajibannya, jadi kita itu wajib ngomong teman-teman. Jadi untuk penyelesaiannya ini kawan-kawan ada 30 hari batasnya. Jadi kalau selama 30 hari itu teman-teman itu si pengusaha itu mengabaikan kawan-kawan, jadi kita minta bantuan orang lain untuk menyelesaikan masalah kita, yaitu dari pemerintah. Pemerintahnya itu Dinas Ketenagakerjaan. Jadi Dinas Ketenagakerjaan ini ibaratnya sebagai konsultan gitu, mediasi. Ibaratnya kalau kita sakit berobatnya kemana? Berobatnya kan dokter atau puskesmas, kita kan nanya keluhan. Nah gitu teman-teman, ini juga gitu. Dan kalau bisa ya kita minta bantuan dari serikat pekerja. Teman-teman tahu kan pasti ada namanya serikat pekerja, serikat buruh. Nah itu boleh sekali teman-teman, itu memperkuat bukti kita supaya hak daripada kita itu diberikan gitu. Nah tadi teman-teman kita ada tripartit. Gimana tadi cara melapornya? Hampir sama juga dengan bipartit. Kita bawa kontrak kerja kita, perjanjian kerja itu, baru slip gaji, baru apa saja sih yang udah kita kerjakan itu. Nah pastikan itu buktinya itu kuat kawan-kawan. Biar apa? Biar Dinas Ketenagakerjaan itu mau membantu kita. Oke. Kalau misalnya tripartit ini gampang aja kawan-kawan. Nggak kayak yang sebelumnya kan harus nunggu 30 hari. Kalau yang tripartit ini dari Dinas Ketenagakerjaan, kalau misalnya kedua belah pihak setuju antara si pekerja dengan tempat teman-teman bekerja, si pengusaha setuju ya berarti masalah selesai, nggak perlu lagi naik ke tahap selanjutnya, udah di situ aja. Berarti kan gaji atau upah kita itu udah diberikan, ataupun misalnya hak cuti, hak liburan segala macam, itu dijelaskan tadi. Nah tapi kalau nggak setuju, ada salah satu pihak yang menentang. Nah itu kita lanjut lagi teman-teman ke pengadilan. Nah masuk kita ke pengadilan. Nah pengadilan ini teman-teman. Nah kenapa yang terakhir pengadilan? Karena pengadilan ini itu ribet kawan-kawan. Ribet karena di sini dia sudah mempunyai putusan. Jadi nanti diberikan putusan dan putusan ini bersifat mengikat. Jadi kalau yang namanya itu mengikat, itu dipaksakan. Jadi mau nggak mau teman-teman sebagai pekerja atau pengusaha itu nanti kawan-kawan itu dipaksa secara hukum wajib. Kalau nggak teman-teman bisa saja kena penjara, kena denda seperti itu. Tapi dengan syarat teman-teman tadi harus membawa kontrak kerja, bukti-bukti yang kuat. Oke, mungkin ini aja lah dari abang ya. Untuk selanjutnya nanti mungkin bisa di lain kesempatan untuk abang menjelaskan, atau nanti dari Bang Jasmine untuk memberikan ide abang karena udah mempersingkat waktu. Mungkin sekian dari abang, kalau ada yang salah mohon maafkan. Terima kasih. Jadi ini saya mau kasih pertanyaan untuk cowok-cowok yang bisa jawab, nanti dapat hadiah. Hadiahnya lebih besar karena ini pertanyaannya spesial saya sebuah kegiatan dengan. Nah, pertanyaannya simpel saja. Tadi sudah dijelaskan sama Bang Iwan Henok kalau misalnya penyelesaian itu dalam hal sengketa perburuhan ada 3, bipartit, tripartit, dan penyelesaian di pengadilan hubungan industrial. Nah yang ingin saya tanyakan di bagian tripartit. Tripartit itu kan ada 3 pihak yang terlibat. Yang pertama pengusaha itu sendiri, pekerja itu sendiri. Nah apa yang ketiga? Cowok. Iya. Dinas Ketenagakerjaan. Iya, 100. Tepuk tangan. Ini ada pertanyaan lagi, yaitu perjanjian waktu tidak tetap dan perjanjian waktu yang tetap. Nah, contoh pekerjaan yang merupakan bagian dari pekerjaan waktu tetap itu apa? Masih semangat gak? Organisasi kami berakhir. Mungkin ini menjadi pengetahuan baru sama adik-adik semua, sama kawan-kawan semua. Aku mau ngasih sertifikat loh. Ini sebagai bentuk penghargaan kami untuk peserta yang udah berpartisipasi dengan aktif sama kami. Kalau yang putri siapa? Coba tebak. Andri bisa. Oke. Peserta putri terbaik untuk sosialisasi kali ini adalah Putri Sabila. Selanjutnya
kita ini. Kita kasih sama Putri Sabila dulu. Hanya mulai dari kesannya dulu ini ya Kak. Kesannya saya bahagia dan saya juga dapat pengalaman baru, mendapatkan itu apa saja yang saya tidak tahu, dan pesannya untuk kakak dan ibu dosen, terima kasih sosialisasinya telah di sini. Jadi saya mendapatkan ilmu yang sebelumnya belum saya mengerti. Selanjutnya sama Muhammad Kelvin. Saya mendapatkan ilmu yang sebenarnya saya tidak tahu. Kata Muhammad Kelvin, katanya dia senang dapat ilmu baru guys. Tepuk tangan guys sama Muhammad Kelvin. Oke, sekarang yang pemenangnya kita kasih hadiah ya guys ya. Mana yang cowok? Aku kasih yang cowok. Ini yang cowok. Ini hadiahnya. Ini kartu-kartu. Ada salah. Tepuk tangan guys. Selamat ya. Oke, selanjutnya kita kasih sama putri terbaik kita untuk peserta sosialisasi kali ini, karena dia memang sangat aktif dan kritis tadi bertanya untuk semua materi yang disampaikan oleh kakak-kakak sama abang tadi. Jadi kita layak ngasih sama dia apresiasi. Tepuk tangan guys. Selanjutnya itu foto bersama. Tunggu ya. 1, 2, 3. Oke, ketiga ya. 1, 2, 3. Siap. 1, 2. Oke. Selamat ya. Karena acara sudah selesai sampai ke pembagian hadiah, maka sampai sinilah acara sosialisasi hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat dan dapat diimplementasikan untuk adik-adik ke depan. Kami dari panitia mengucapkan terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.